Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang remote access. Nah, pada video awal season kita tahu bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel ya teman-teman. Nah, pada Cisco ini kabel itu yang digunakan yaitu jenis kabel konsol teman-teman ya. Yang ini yang warna biru teman-teman. Oke. Di sini kita akan tambahkan dulu PC. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Nah, di sini dari router itu bisa pilih yang mode konsol ya teman-teman. Oke, dan untuk PC itu pilih yang RS232 teman-teman. Nah, RS232 ini artinya port serial pada komputer teman-teman. Oke, klik saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kita kalau konfigurasi pada router atau switch itu, misalkan kita harus masuk kepada switch nih, lalu kita masuk ke tab CLI. Nah, seperti ini teman-teman. Tetapi itu tidak ada di rel device teman-teman ya, hanya ada di Cisco aja teman-teman. Oke, untuk adanya kita membutuhkan kabel konsol ya yang dihubungkan pada PC ya teman-teman. Untuk meremotnya kita buka PC-nya, lalu buka desktop. Di sini ada pilihan terminal, lalu kita klik. Nah, di sini teman-teman ya, lalu oke. Nah, ini untuk real device-nya teman-teman. Nah, oke. Yang jadi masalahnya itu kabel konsol itu tidak panjang, hanya panjangnya itu sekitar mungkin 1 sampai 3 meteran. Nah, untuk solusinya yaitu ada yang namanya Telnet dan SSH teman-teman. Nah, apa sih Telnet dan SSH itu? Nah, fungsi Telnet dan SSH adalah agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Nah, misalnya di sini PC 12 nih. Nah, kan ini jauh ke switch atau routernya ya. Nah, kita itu membutuhkan Telnet dan SSH agar bisa melakukan remote teman-teman. Seperti itu. Agar bisa meremote Telnet dan SSH tersebut, kita konfigurasi pada switch atau routernya. Nanti menggunakan kabel konsol ya teman-teman, kabel ini. Nah, lalu setelah itu bisa meremote dimanapun dan kapanpun saja teman-teman. Nah, untuk meremotnya itu kita membutuhkan internet, dan router switchnya juga harus bisa terhubung kepada internet agar bisa meremote dari manapun dan kapanpun teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi Telnet dan SSH. Nah, namun pada kali ini kita akan konfigurasi Telnetnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke mode enable. Data ini sudah masuk. Lalu kita masuk ke mode configuration. Kita ketikkan perintahnya line VTY 0. Nah, di sini perintah ini adalah kita untuk memilih angka ya teman-teman. Lalu kita ketikkan tanda tanya angka berapa aja. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa dari 0 sampai 15. Nah, angkanya itu bebas teman-teman, mau berapa asal dari 0 sampai 15. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 2 teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk arti line VTY ini artinya adalah untuk beberapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya, jadi terbatas ya gitu teman-teman.
Jadi masuknya itu untuk beberapa orang saja dan masuk secara bersamaan teman-teman. Oke. Dan untuk 0 sampai 2 ini, yang ini adalah artinya ada 3 untuk bisa masuk connect ke internet secara bersamaan teman-teman. Oke. Nah, lalu kita akan ketikkan perintah password yaitu admin. Next, lalu kita ketikkan perintah login. Nah, untuk perintah login ini artinya adalah itu saat kita mau masuk ke telnetnya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke passwordnya yaitu transport input telnet. Nah, lalu enter, lalu kita masukkan exit. Nah, setelah itu untuk konfigurasi telnet teman-teman. Oke, lalu kita masuk kepada PC 11. Di sini kita masuk ke desktop ya. Tampilan awal seperti ini, lalu kita masuk ke desktop, lalu telnet SSH client dan telnet. Nah, connect. Nah, kalau di sini ada katakan hostname valid cannot complete, ini kita masukkan yaitu hostname-nya 10.10.10.1 teman-teman. Lalu enter, lalu kita connect-kan. Nah, kalau ada seperti itu, kita ketikkan passwordnya teman-teman yang tadi yaitu admin teman-teman. Oke, nah di sini kita masuk ke mode privilege. Kita coba ketikkan enable. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa kita sekarang tidak bisa masuk ke mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke routernya, kita setting dulu ya security-nya. Oke. Nah, lalu kita masukkan perintahnya yaitu enable secret Pasundan enter. Nah, lalu kita balik lagi ke PC-nya. Ini ke mode telnet. Kita masukkan yang 20.20 menggunakan VLAN 20 teman-teman, 20.20.20.1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan yang password pertama yaitu admin. Nah, lalu kita masuk ke mode enable. Di sini masukkan untuk password yang kedua yaitu Pasundan. Nah, di sini bisa dilihat sendiri kita sudah masuk ke mode privilege ya. Lalu kita akan masuk ke mode konfigurasinya. Kita ketikkan konte. Nah, bisa dilihat sendiri kita sudah masuk untuk ke mode configuration ya teman-teman. Nah, itulah untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini kita tidak usah pakai tab CLI lagi atau harus memakai kabel konsol teman-teman. Sekarang bisa konfigurasi menggunakan telnet teman-teman. Oke, terima kasih. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet menggunakan username dan password teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama kita masuk ke router dulu. Kita masuk ke tab CLI.
Lalu kita ketikkan di sini, masuk dulu ke mode privilege. Kita masukkan passwordnya itu. Pada video sebelumnya kita sudah membuat password, yaitu passwordnya Pak Sunda. Oke, nah bisa dilihat sendiri di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, kita masuk ke mode configuration. Maaf. Nah, setelah masuk ke mode configuration, kita ketikkan username admin 1 dan passwordnya yaitu samakan saja dengan username yaitu admin 1. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan perintah lain pty 0 versi 2 teman-teman, enter. Lalu kita masukkan login lokal. Nah, untuk komen login lokal ini artinya adalah kita disuruh memasukkan username dan passwordnya yang telah kita bikin teman-teman. Oke, kita enter. Nah, lalu kita ketikkan perintah transport input telnet. Oke, enter. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke PC-nya teman-teman. Oke, kita masuk ke PC 11. Ini bisa ke desktop, pilih di sini ke telnet. Kita ini ubah dari SSH ke telnet. Nah, kita yang hostname-nya itu kita masukkan IP address atau gateway yang VLAN 30 teman-teman. Oke, kita masukkan 30.30.30.1. Oke, lalu kita enter, konekkan. Nah, sudah seperti ini. Di sini pasti minta username ya teman-teman. Kita masukkan yang tadi admin 1 dan passwordnya juga sama admin 1. Oke, nah di sini kita akan coba masuk ke mode privilege, enable, kita enter. Di sini kita masukkan password yang awal video sebelumnya ya, yaitu Pak Sundan. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke mode privilege teman-teman, bisa dilihat sendiri. Nah, kita coba akan masuk ke mode config global teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa masuk ke mode global teman-teman. Jadi begitu untuk konfigurasi telnet menggunakan username dan password. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada router teman-teman. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke routernya, masuk ke tab CLI teman-teman. Lalu kita masuk dulu ke mode privilege. Oke, lalu kita masukkan passwordnya yaitu Pak Sundan. Enter. Nah, bisa dilihat sendiri kita sudah masuk ke mode privilege. Kita langsung saja masuk ke mode global configuration. Pastikan perintahnya yaitu config, enter. Nah, untuk konfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya key teman-teman ya, karena SSH ini secure teman-teman. Oke, kita ketikkan perintahnya yaitu crypto
crypto crypto key generate RSA, teman-teman. Nah, seperti ini ya perintahnya. Lalu kita enter. Nah, di sini ada komen please define a hostname other than the router. Nah, ini artinya kita harus masukkan dulu hostname-nya, teman-teman. Ya, karena kita jangan menggunakan nama yang router, teman-teman, karena router itu sudah banyak yang pakai, teman-teman. Oke, kita langsung saja ganti hostname-nya. Ketikan perintahnya itu adalah hostname. Kita beri nama aja hostname-nya Pasundan. Oke, enter. Lalu kita ketikkan crypto. Oke, generate RSA. Oke, kita enter. Nah, di sini ada komen lagi yaitu please define a domain name first. Nah, artinya di sini kita disuruh lagi bikin domain name terlebih dahulu, teman-teman, agar bisa mendapatkan kuncinya. Nah, jadi sebelum kita memasukkan komen kripto, kita harus setting dulu tuh hostname-nya, lalu kita setting juga domain name-nya, teman-teman. Ya, kita masukkan perintahnya yaitu IP domain name, lalu kita masukkan namanya yaitu Pasundan. Oke, kita enter, lalu kita masukkan perintah crypto generate RSA, enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan how many bits in the modules ya, teman-teman. Nah, kita disarankan untuk memakai yang 1024, teman-teman. Kita ketikkan 1024. Nah, enter. Setelah kita mendapatkan key-nya, kita lalu akan konfigurasikan transport inputnya, teman-teman. Ya, kita masukkan pertama-tama perintahnya itu line VTY 02 dan enter. Nah, di sini untuk line VTY 02 itu artinya hanya 3 PC yang bisa masuk secara bersamaan. Oke, lalu kita masukkan perintah yang transport input SSH, enter, lalu kita exit. Nah, selesai untuk konfigurasi SSH-nya, kita masuk pada PC-nya. Kita coba yang PC 10 ke desktop, ke telnet. Nah, di sini kita masukkan IP address atau IP LAN yang 40, misalkan 40.40.40.1, teman-teman. Nah, untuk username-nya itu adalah admin1. Oke, enter, lalu kita masuk ke. Kalau tampilannya seperti ini, kita masukkan password yang admin1, teman-teman. Oke, lalu kita enter. Di sini kita masukkan ke mode privilege yaitu enable. Di sini meminta password lagi, teman-teman.
kita masukkan password yang Pasundan. Enter. Nah, bisa dilihat sendiri kita di sini sudah masuk ke mode privilege. Kita coba masuk ke mode global configuration dan berhasil teman-teman ke mode global configuration. Jadi itulah untuk konfigurasi SSH-nya. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address pada switch teman-teman. Kita menggunakan switch yang ini misalkan teman-teman, masuk ke tab CLI. Oke, lalu kita masuk ke mode privilege dulu. Kita masuk ke mode global configuration. Enter. Nah, misalkan kita akan coba masuk ke VLAN 10 teman-teman. Untuk VLAN-nya kita bebas ya, tetapi untuk kali ini kita akan coba yang VLAN 10. Nah, masukkan perintahnya yaitu interface VLAN 10. Oke. Nah, di sini lalu kita masukkan IP address-nya. IP address yaitu 10.10.10. Nah, untuk angka terakhirnya itu bebas teman-teman mau berapa aja. Tapi saya di sini menggunakan 99. Lalu kita masukkan subnet path-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini switch membutuhkan IP gateway-nya agar nanti bisa saling berkomunikasi dengan PC yang lainnya. Oke, langsung saja kita masukkan IP gateway-nya yaitu perintahnya IP default gateway yaitu IP gateway-nya 10.10.10.1. Maaf, seharusnya IP default gateway teman-teman. Kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lalu kita setelah memasukkan default gateway-nya, kita akan cek. Cara ceknya itu adalah do show IP interface bright. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita klik saja atau ketikkan spasi. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 10 itu sudah masuk IP address-nya dan statusnya juga sudah up. Itu artinya sudah nyala teman-teman. Oke, selesai. Jadi begitu untuk konfigurasi IP address pada switch. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Kita masuk dulu ke switch-nya. Lalu kita masukkan enable. Masukkan passwordnya itu adalah Pasundan. Oke, lalu kita masuk ke mode configuration. Nah, pertama-tama kita setting dulu hostname-nya dan domain name-nya teman-teman. Oke, kita ketikkan hostname-nya yaitu Pasundan 2. Nah, lalu kita masukkan IP domain name-nya. Domain name adalah Pasundan 2 juga teman-teman, sama Pasundan
2. Oke, enter. Lalu kita ketikkan perintah crypto. Oke, generate RSA. Oke. Nah, di sini ada ketik do you really want to replay them, lalu kita ketikkan yes aja. Yes. Lalu kita ketikkan di sini yaitu 10 2 4 teman-teman. Nah, dan selesai untuk mendapatkan keynya. Kali ini kita akan setting username dan passwordnya. Oke, kita ketikkan username admin 2 password yaitu sama admin 2 teman-teman. Oke, kita enter. Kita ketikkan perintah len pty 0 sampai 2 teman-teman. Oke, kita masukkan perintahnya lagi yaitu perintah transport input SSH. Oke, lalu kita ketikkan login lokal. Nah, lalu selesai teman-teman ya. Oke, lalu kita masuk ke PC 11, lalu kita pilih telnet. Nah, di sini kita masukkan yang pilihan 10 yaitu 10.10.10.99. username-nya yaitu admin 2 teman-teman. Oke, tunggu. Nah, passwordnya itu adalah admin 2. Nah, di sini kita belum setting enable secretnya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu ya enable secretnya. Kita masuk lagi ke switch, kita ketikkan enable secret Pasundan 2. Oke, enter. Lalu kita balik lagi ke PC 11. Oke, dengan IP-nya yaitu 10.10.10.99 dan username-nya admin 2. Nah, oke, kita masukkan lagi passwordnya yaitu admin 2. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke mode privilege misalkan. Nah, kita masukkan yaitu PW-nya, passwordnya Pasundan 2. Nah, bisa masuk ya ke mode privilege. Kita coba ke mode global configuration dan bisa teman-teman ya, kita bisa masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi. Jadi begitulah untuk konfigurasi pada Switch teman-teman. Oke, terima kasih.